Sekelompok remaja bermain di taman pada sore hari, entah mengapa mereka ingin bermain petak umpet pada hari ini. Para remaja ini sebentar lagi akan lulus sekolah dan memasuki masa dewasa. Ini kesempatan terakhir mereka untuk menjadi anak-anak. Awalnya mereka berkumpul di taman ini hanya untuk mengobrol, sambil piknik dan bernostalgia, sebelum mereka semua berpisah. Ada yang melanjutkan pendidikan di kota-kota lainnya, ada juga yang langsung bekerja. Mereka semua asyik bercerita, mengingat masa lalu dan perilaku mereka masing-masing. Beberapa pemuda setempat yang baru mereka kenal juga ikut mengobrol. Ada yang baru pindah ke daerah ini, ada juga yang sudah beberapa lama datang, namun tidak pernah menghabiskan masa kecil mereka di sini. Para pemuda di kelompok pertama bercerita bahwa taman ini adalah salah satu tempat bermain yang paling menyenangkan. Selain berada di dekat perumahan mereka yang aman, taman yang luas ini cocok untuk bermain bola, mengajak hewan peliharaan berkeliling, nongkrong dan mengobrol seperti yang mereka lakukan, dan yang paling seru, bermain petak umpet. Mereka mengatakan Billy dan kawannya yang sudah lama pindah, Tony, adalah yang paling pandai bersembunyi di antara mereka. Billy tersenyum saat mendengar pujian teman-temannya. Ia minum soda yang ia pegang sambil tersenyum mengenang masa kecil mereka. Kawan-kawan baru mereka mengangguk mendengarkan cerita para pemuda lokal. Tiba-tiba Anton, salah satu pemuda yang termasuk anak baru, mengusulkan, bagaimana jika mereka bermain petak umpet lagi? Seperti yang sering dilakukan para pemuda lokal di masa kecilnya. Tubuh mereka mungkin tidak sekecil dan selincah pada waktu mereka masih anak-anak, namun mereka sekarang lebih berpengalaman, tentunya bisa menemukan tempat bersembunyi yang lebih kreatif daripada seorang anak kecil. Karena cukup banyak pemuda yang berkumpul, mereka membagi menjadi 2 tim, di mana 1 dari 4 pemain menjadi anggota tim pencari, sementara sisanya menjadi anggota tim yang bersembunyi. Jika ada anggota tim tidak ditemukan dalam waktu 1 jam, maka tim yang bersembunyi dianggap menang. Anggota setiap tim diundi setiap kali permainan usai, sehingga permainan menjadi lebih seru. Billy, sang juara lokal, kebetulan beberapa kali menjadi anggota tim pencari. Ia paling banyak menemukan tempat anggota tim lawan bersembunyi, karena ia masih ingat di mana tempat yang cocok untuk bersembunyi. Para pemuda lokal dan para pemuda pendatang harus mengakui ia memang ahli dalam permainan ini. Mereka semua bermain dan tertawa lepas, menikmati masa kanak-kanak mereka untuk terakhir kali. Permainan sudah berlangsung selama cukup lama, sore sudah berubah menjadi malam, dan akhirnya Billy menjadi bagian dari tim yang bersembunyi. Sambil berlari, ia berpikir keras, di mana ia harus bersembunyi. Ia punya gelar juara yang harus dipertahankan, pikirnya sambil tersenyum. Namun bagi Billy, bersembunyi itu lebih sulit daripada ia harus mencari. Pada masa kecilnya, ia adalah anak bertubuh kecil dan kurus, sehingga sangat lincah. Namun sejak kawannya Tony pindah, ia jarang bermain di luar, sehingga ia menjadi gempal dan tidak gesit. Sambil berlari, ia berusaha mengingat, mengapa kawannya Tony pindah dengan tiba-tiba, ia tidak dapat mengingat alasannya. Keningnya berkerut, berusaha mengingat kenangan masa kecil yang mulai pudar. Saat Billy sedang berlari, sebuah suara berbisik, "Hei, Billy, ayo kemari."
Billy celingukan mencari. Ia melihat Anton berdiri di semak-semak. Pada malam ini, Anton termasuk orang yang sulit ditemukan. Ia bermain seperti layaknya pemuda lokal. Anton kembali mengisyaratkan Billy mendekat, dan Billy menghampirinya sambil berlari. "Aku tahu tempat yang bagus untuk bersembunyi," ucap Anton sambil tersenyum geli. Ia mengajak Billy ke pinggir taman, di mana ada semak lebat. Di belakang semak ada sebuah lubang saluran air dengan tutup logam. Anton mengajak Billy membuka tutup, lalu ia melompat ke dalam lubang sambil mengatakan, "Ayo masuk Billy, jangan lupa tutup kembali, agar kita semakin sulit ditemukan," ucapnya dengan bersemangat. Dengan bersusah payah Billy menutup kembali lubang saluran air itu. Di atas mereka ada lubang gorong-gorong air, sehingga cahaya temaram dapat sedikit memasuki tempat itu. Wajah Anton terlihat pucat di cahaya yang temaram itu, walaupun ia masih tersenyum lebar. Billy berpikir, ternyata ada orang yang lebih serius daripada dirinya dalam bermain petak umpet. Lubang mereka bersembunyi cukup lebar, sehingga keduanya dapat duduk di lantai dan mulai mengobrol. Anton bertanya mengenai masa kecil Billy, dan Billy bercerita bahwa pada masa kecilnya ia sering bermain dengan kawan-kawannya, yang sekarang sudah beranjak hampir dewasa seperti dirinya. Billy bertanya, di mana Anton tinggal? Dan Anton menjawab ia tinggal di rumah nomor 14, di Jalan Mawar. Billy terkejut, rumah Anton ternyata berada di seberang rumahnya, bekas rumah kawannya Tony yang sudah cukup lama kosong. Sudah beberapa keluarga menempati rumah itu, sejak keluarga kawannya Tony pindah. Namun semua pindah kembali setelah menempati rumah itu selama 1 atau 2 tahun. Billy tidak menyadari ia sudah memiliki tetangga baru. Anton menjawab dengan singkat, bahwa ia sekarang tinggal di rumah bibinya yang berada di kompleks sebelah. Ia dan keluarganya baru akan pindah ke rumah nomor 14 dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi. Saat itu ia dan keluarganya akan mengunjungi rumah Billy, ucap Anton dengan kaku. Lalu Anton kembali bertanya mengenai masa kecil Billy, terutama tentang temannya Tony. Nafasnya terdengar memburu, mungkin ia capek lari dan bermain semalaman, pikir Billy. Billy kembali bercerita, ia dulu bersahabat karib dengan Tony yang dulu tinggal berseberangan dengannya. Mereka berdua sering bermain video game di rumah, bermain layangan dan yang paling sering adalah bermain petak umpet yang mereka lakukan sekarang. Mereka selalu bermain bersama, sampai suatu hari keluarga Tony memutuskan untuk pindah dan ia tidak pernah melihat Tony lagi. Anton bertanya, apakah Billy punya ingatan tentang masa itu? Ia tampaknya penasaran dengan masa lalu Billy. Billy mengerutkan kening, ia merasa kenangan masa kecilnya samar dan sulit diingat. Dengan perlahan Billy bercerita, ia ingat saat itu ia masih sering bermain dengan Tony. Mereka berjanji akan sering menelpon dan bermain bersama melalui media online yang baru mulai ada pada masa itu. Billy terdiam sejenak berusaha kembali mengingat, kemudian ia melanjutkan cerita, bahwa pada suatu hari, di saat ia sedang pulang sekolah, ia mengalami kecelakaan yang cukup serius, sehingga harus dirawat selama beberapa minggu di rumah sakit. Ia menderita luka yang cukup parah di kepala dan beberapa tulangnya patah, sehingga ia mengalami sedikit amnesia. Mengapa ia mengalami cedera dan setelah ia sembuh, keluarga Tony sudah pindah.
dan Tony tidak pernah lagi menghubunginya. Billy menambahkan, sejak kecelakaan itu, ia jarang bermain di luar dan orang tuanya lebih menganjurkan ia main di dalam rumah atau di sekolah. Ia sudah lama tidak mengunjungi taman ini, walaupun berdekatan dengan rumahnya. Anton mengangguk dengan sedih. Ia berkata akhirnya ia paham, kenapa Billy menghilang pada hari itu. Billy menatap Anton dengan heran, apa yang ia maksud dengan perkataannya. Anton berkata, apakah ia ingat kapan ia terakhir bermain petak umpet dengan Tony? Ingatan perlahan muncul di benak Billy. Ia ingat Anton menemukan sebuah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Setelah membantu Tony bersembunyi, ia hendak pulang sebentar untuk mengambil beberapa botol minuman dan saat ia menyeberang dari taman, ia tertabrak sebuah kendaraan sehingga ia harus berlama di rumah sakit. Billy kemudian menatap rekan bermainnya dengan seksama. Akhirnya ia menyadari mengapa ia merasa wajah Anton tidak asing di benaknya. Ia bertanya, "Anthony, ini kamu?" Anthony menjawab dengan sedih, "Tidak ada yang menemukanku Billy, aku tidak dapat membuka lubang persembunyian ini sendirian. Sekarang aku memahami kenapa kau tidak pernah datang kembali. Aku menunggu berhari-hari Billy, cuma tidak ada yang menolongku. Jasadku masih berada di sini," ucap Anthony dengan sedih dan menunjuk ke pojok ruangan. Secercah cahaya menerangi tempat yang ditunjuk oleh Anthony dan tampak setumpuk tulang belulang berada di pojok tempat tersebut. Billy menangis melihat kerangka sahabatnya. Ternyata ini sebabnya Tony tidak pernah mengabarinya lagi. Keluarganya pindah setelah mereka tidak berhasil menemukan tubuhnya. Mereka mungkin berusaha menanyakan di mana Tony kepada Billy, namun saat itu, ia berada dalam kondisi kritis di rumah sakit dan mengalami amnesia. Perlu waktu lebih dari 1 bulan Billy dirawat di rumah sakit. Perlahan wujud Anton menghilang dengan wajah sedih, meninggalkan Billy dengan kerangkanya di dalam lubang gorong-gorong terpencil itu. Lama Billy menangis histeris di lubang itu. Ia berpikir ia seharusnya mengingat tentang keberadaan sahabatnya Anthony, dan sekarang ia akan menghadapi ajal dengan nasib yang sama. Akhir yang pantas buat orang yang mengkhianati sahabatnya, pikir Billy dalam hati. Namun tiba-tiba lubang di atasnya terbuka, terlihat kawan-kawan Billy memandang dengan panik. Beberapa dari mereka masuk ke lubang dan menolong Billy yang masih menangis dengan histeris dan menunjuk ke tumpukan belulang. Tak lama setelah dibantu keluar, kemudian Billy pingsan sehingga kawan-kawannya memanggil ambulans dan polisi. Billy tersadar keesokan harinya di rumah sakit. Kawan-kawannya bercerita malam itu mereka panik karena tidak dapat menemukan Billy dan Anton dan hendak memanggil polisi. Namun saat mereka sedang mencari di dekat semak-semak, terdengar suara Anton memanggil mereka, mengatakan Billy ada di dalam lubang. Mereka menemukan Billy dalam kondisi histeris, tapi tidak ada yang menemukan Anton. Setelah mereka mengingat-ingat, tidak ada yang pernah melihat pemuda bernama Anton di lingkungan mereka sebelum malam itu. Entah mengapa mereka dengan mudah mempercayai pemuda itu dan memenuhi ajakannya untuk bermain petak umpet. Billy menjelaskan, Anton adalah perwujudan roh Anthony, kawan bermain mereka. Ia ingin menunjukkan kepada mereka di mana jasadnya berada.
Hal ini terdengar sulit dipercaya, namun mereka semua melihat wujud Anton dan tulang belulang yang berada di dalam lubang itu. Nampaknya memang mereka tanpa sadar bermain dengan hantu sahabat mereka di masa kecil. Beberapa hari kemudian, kerangka Tony dimakamkan di pemakaman terdekat. Keluarganya akhirnya dapat merasa lega. Misteri hilangnya Tony dapat diselesaikan. Mereka tidak ada yang menyalahkan Billy, ia sendiri saat itu berada dalam kondisi kritis. Memang nasib yang menentukan akhir hidup Anthony yang berakhir dengan tragis. Di malam hari, setelah pemakaman, Billy bermimpi bertemu kembali dengan Anthony. Kedua pemuda ini duduk di taman bermain yang mereka berdua sangat sukai di masa kecil mereka. Anthony berkata, ia pada awalnya ingin membalas dendam pada Billy. Ia menyangka sahabatnya sengaja melupakannya. Namun ternyata Billy mengalami kecelakaan, sesuatu yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Sekarang ia dapat beristirahat dengan damai, dan ia meminta Billy tidak lagi menyalahkan dirinya. Hal yang terjadi kepadanya dan Billy sudah merupakan nasib yang tidak dapat diterka oleh manusia fana. Kelak di masa depan, mereka akan dapat berjumpa kembali. Sekarang Billy harus menjalankan hidupnya dengan penuh semangat, memenuhi impian dan cita-cita untuk mereka berdua. Anthony mengucapkan selamat tinggal dan menghilang dari mimpi Billy. Dan Billy terbangun di pagi hari, ia merasa lega. Sahabatnya akhirnya memperoleh ketenangan. Demikian cerita kita pada kali ini. Semoga persahabatan yang kita jalani dapat berjalan dengan baik sampai akhir hayat. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like dan share. Dan buat yang belum bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton Shade Story. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.